Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku moderator dari kelompok 6 dengan matkul sekarang inovasi pendidikan dengan tema inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan dari kelompok 6. Ya, dengan nama kelompok yang pertama Alfian Hidayat, Ahmad Hardiansyah, Cecilia Indah Hapsari, M. Karisma Sakina, dan Evita Reisa Akila. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudara M. Karisma. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen yaitu suatu seni dalam ilmu pengetahuan dan organisasi. Kata manajemen itu sudah sering didengar dalam organisasi. Sedangkan pengertian pendidikan yaitu proses mengubah perilaku seseorang atau sekelompok orang dewasa melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pengertian dari manajemen pendidikan sendiri yaitu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan sumber daya baik itu manusia, uang, bahan, metode, mesin, pasar, dan segala sesuatu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hal ini tentu saja membutuhkan desain dan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan manajemen. Sekian pengertian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk bab tujuan manajemen pendidikan disampaikan oleh Saudari Evita. Dipersilakan. Untuk bab tujuan manajemen pendidikan untuk Saudari Evita dipersilakan, atau bila Saudari tidak bisa, ada halangan, bisa digantikan yang lain mungkin. Dipersilakan. Baiklah, karena Saudari Evita sedang sibuk jaringannya, maka saya di sini akan menggantikan. Ya, baiklah. Tujuan manajemen pendidikan. Jadi tujuan manajemen pendidikan itu ada kaitannya dengan tujuan pendidikan secara umum. Jadi karena manajemen pendidikan itu sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, adapun tujuan dari mempelajari manajemen pendidikan yaitu untuk memperoleh metode bagaimana cara merancang strategi agar terciptanya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen pendidikan secara rinci yaitu yang pertama, melahirkan suasana pembelajaran yang kreatif dan efektif. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tujuan pendidik yang efektif dan efisien. Yang keempat, mengatasi permasalahan mutu pendidikan yang diakibatkan oleh pengelolaannya. Yang kelima, menambah citra positif pendidik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya, yakni unsur dalam manajemen pendidikan yang akan disampaikan Saudari Cecilia. Dipersilahkan. Mohon maaf, wifi-nya habis error, habis mati. Baik, Saudari Cecilia, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur manajemen dalam pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik, di mana peserta didik adalah merupakan subjek paling penting dalam suatu proses belajar mengajar, sehingga wajib diakui keberadaannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik merupakan ujung tombak dari proses belajar mengajar yang tanggung jawabnya harus bisa mengarahkan siswanya
untuk menggapai pada tujuannya. Yang ketiga, interaksi edukatif, hubungan siswa dengan guru. Ini sangat penting karena jika tidak terdapat komunikasi atau timbal balik secara intensif, siswa akan terjerumus pada hal yang kurang tepat. Sebagai solusinya, harus komunikasi dengan optimal. Yang keempat, tujuan pendidikan. Untuk memberikan pengarahan jika terdapat siswa yang kurang paham dan masih bingung untuk menentukan pada tujuan jenjang ke depannya. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan ini tidak semua seseorang bisa menyampaikan karena harus mempunyai pengalaman pada setiap kegiatannya. Tetapi sebaliknya, jika terdapat pengalaman yang pernah dialami, boleh untuk diterapkan atau disampaikan materi tersebut. Yang keenam, alat dan metode. Tanpa adanya alat dan metode, proses belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, lingkungan pendidikan, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan atau tidak difilter, semuanya akan terjerumus pada hal-hal yang buruk. Pada lingkungan tidak mengacu pada kebaikan, melainkan masih banyak hal yang diperbaiki. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya peran inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Habib, moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi tentang peran inovasi pendidikan. Di sini saya akan memberikan peran komponen pendidikan dan sistem sosial yang dikemukakan oleh Miles. Yang pertama di sini ada pembinaan personalia. Jadi pendidikan pengembangan sumber daya manusia adalah bagian dari sistem sosial yang mendefinisikan individu sebagai komponen. Jadi inovasi yang sejalan dengan faktor people relate seperti peningkatan kualitas guru, kemudian peningkatan kualitas guru, sistem promosi dan regulisasi siswa. Kemudian yang kedua adanya banyaknya personal dan wilayah kerja. Jadi jumlah pegawai dan wilayah kerja sistem kesejahteraan itu telah banyak menjelaskan tentang banyak jumlah pegawai dan wilayah kerja yang terlibat dalam sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adanya fisik, sistem pendidikan dan sistem sosial itu mengandung banyak sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi inovasi pendidikan untuk komponen ini sebagai contohnya adalah mengubah bentuk kursi kelas untuk menentukan tingkat konsentrasi siswa. Yang keempat adanya penggunaan waktu. Jadi penggunaan waktu, sistem pendidikan memerlukan rencana penggunaan waktu. Contoh inovasinya yang cocok ya untuk komponen ini adalah desain waktu belajar di sekolah atau kurikulum. Selanjutnya ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan, sistem pendidikan itu membantu rumusan tujuan yang jelas. Jadi inovasi yang cocok untuk komponen ini contohnya atau misalnya ya, perubahan tujuan setiap jenis sekolah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Anda. Kemudian ada lagi prosedur. Seperti halnya sistem pendidikan, jadi prosedur itu setiap sistem memang memiliki langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Jadi contohnya dalam peranan inovasi di sini adalah pendidikan yang benar antara lain dengan komponen ini menerapkan kurikulum baru. Nah, kemudian yang ketujuh ada lagi peranan yang dibutuhkan. Jadi dalam sistem peran yang dibutuhkan sangat perlu untuk memperjelas peran yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pencapaian tujuan. Di sini ada juga yang dibutuhkan untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran. Jadi peran guru sebagai pemimpin dalam kegiatan kelompok, kemudian guru sebagai anggota tim pembelajaran yang baik dan banyak lagi. Yang kedelapan ada juga bentuk hubungan antar bagian. Jadi bentuk hubungan antar bagian sistem pendidikan itu memerlukan hubungan atau bentuk kerja yang jelas antara bagian dan hubungan yang jelas antara bagian dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mencapai tujuan. Kemudian yang kesembilan ada wawasan dan perasaan. Wawasan dan emosi
interaksi sosial memancing wawasan khusus dan perkembangan emosional. Jadi yang mendukung kelancaran pencapaian tugas-tugas tersebut. Kemudian ada lagi namanya hubungan dengan sistem yang lain. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendidikan harus berkelanjutan dan bekerja dengan sistem lain. Jadi contohnya, salah satu bentuk inovasi yang masuk akal di bidang ini adalah melaksanakan kegiatan kedokteran sekolah yang bekerja sama atau bersentuhan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang terakhir adalah strategi. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi di dalam inovasi pendidikan itu adalah suatu hal yang terdapat beberapa tahapan kegiatannya. Yang pertama ada desain atau bentuk. Kemudian ada evaluasi dengan tujuan inovasi adalah untuk sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada lagi kesadaran dan yang terakhir adalah percobaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk subbab terakhir dengan tema kepemimpinan dalam organisasi disampaikan oleh Saudara Alfian, dipersilakan. Baiklah, untuk kepemimpinan dalam organisasi. Setiap organisasi pastinya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, tercapainya tujuan tersebut sangat berpengaruh dalam peranan seorang pimpinan organisasi tersebut. Jika pimpinan dalam organisasi visioner dan menjalankan peranannya, maka organisasi akan mencapai tujuan dengan baik dan itu sangat mempengaruhi bawahan untuk termotivasi. Kemudian gaya kepemimpinan seseorang mempunyai cara yang berbeda-beda tergantung bagaimana mereka bisa mengambil sikap atas cara berpikir dan bercara pandang mengenai isu-isu ekstrinsik ataupun intrinsik dalam organisasi. Namun seorang pemimpin akan bertanggung jawab dan siap menjadi pelopor yang berpengaruh untuk anggotanya. Kepemimpinan dan manajemen adalah sesuatu yang berhubungan erat atau bahkan akan selalu berkesinambungan sesuai apa yang harus dibutuhkan. Karena dalam suatu manajemen akan berjalan dengan baik jika kepemimpinan dari organisasi tersebut dapat saling mempengaruhi dan saling mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika memimpin sebuah organisasi. Yang pertama, penerima para anggota terhadap keefektivitasan kepemimpinan. Jadi, ketika dalam sebuah organisasi, pemimpin juga berhak untuk menentukan siapa anggotanya dan siapa yang akan mengelola organisasi tersebut. Yang kedua adalah kemampuan pemimpin untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah salah satu seorang pemimpin yang harus mempunyai inovasi karena dalam sebuah organisasi dituntut untuk selalu berkembang ketika menghadapi tantangan-tantangan di luar yang menjadi acuan agar sebuah organisasi tersebut bisa selalu berkembang dan menarik. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pimpinan dituntut mahir dalam mengambil sikap dan membaca situasi. Di sini pimpinan dituntut mahir ketika dalam mengambil sikap dan membaca situasi, artinya seorang pemimpin harus dapat memberikan kebijakan yang baik dan solutif sehingga berjalannya organisasi akan efektif dan efisien ketika mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, yang keempat adalah sikap dan perilaku pimpinan yang baik terhadap bawahannya. Ketika berbicara mengenai sikap dan perilaku, ini menyinggung tentang budaya di suatu organisasi tersebut. Maka seorang pimpinan harus menciptakan budaya organisasi tersebut dengan bawahannya ataupun dengan partner kerja di suatu organisasi tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah mampu bekerja sama atau teamwork dengan efektif dan efisien. Ketika seorang pemimpin bisa menjalankan tujuan, menjalankan cita-cita dari organisasi tersebut, maka dengan adanya beberapa aspek yang sudah disebutkan tadi,
diharapkan seorang pemimpin bisa bekerja sama, teamwork dengan efektif dan efisien sehingga suatu organisasi akan dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan bersama terhadap organisasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian terima kasih. Sesi tanya jawab kami buka. Untuk yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Baik, Mas Elmi, dipersilakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu di sini tujuan manajemen pendidikan itu salah satunya itu mengembangkan potensi diri. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah langkah-langkah mengembangkan potensi diri dalam peserta didik? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimanakah cara mengembangkan potensi diri bagi peserta didik? Untuk kelompok 6, apa bisa diterima pertanyaannya? Mungkin bisa diulangi, Pak Moderator. Ya, baik, Mas Elmi, pertanyaannya apa bisa diulangi kembali? Ya, kan dijelaskan tujuan manajemen pendidikan adalah melatih peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara untuk mengembangkan potensi diri dari peserta didik? Bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi diri bagi peserta didik? Apakah pertanyaan bisa Iya. diterima? Kelompok 6. Bisa Mas, ditampung terlebih dahulu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Aulani, dipersilakan. Saya izin bertanya dari kelompok 4. Hal yang harus dilakukan seorang leadership jika mempunyai jiwa kepemimpinan tetapi kurang dalam memiliki pengalaman. Bisa diulangi kembali, Mbak, pertanyaannya? Hal yang harus dilakukan seorang leadership yang mempunyai jiwa kepemimpinan namun kurang memiliki pengalaman. Baik, kelompok 6, apa pertanyaan bisa diterima? Bisa diterima. Baik, ditampung terlebih dahulu ya, ini pertanyaannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, Mas Ilham, dipersilakan. Saya Ilham dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimanakah hubungan organisasi pendidikan dengan masyarakat dalam suatu inovasi pendidikan? Ya. Bisa diulang kembali, Mas, pertanyaannya? Bagaimana hubungan organisasi pendidikan dengan masyarakat dalam suatu inovasi pendidikan? Baik, untuk kelompok 6, apa bisa diterima pertanyaannya? Bisa. Baik, terima kasih, Mas Ilham. Untuk kelompok 6, apakah ingin menjawab pertanyaan? Bagi kelompok 6, apakah sudah siap? Untuk kelompok 6, apakah sudah ada jawabannya? Atau dari teman-teman yang lain mungkin ingin menjawab?
Izin untuk menjawab dari pertanyaannya Mas Elmi. Ya, baik, persilakan. Eh, apakah pertanyaannya tuh seperti ini bukan? Bagaimana langkah-langkah mengembangkan? Bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Kepada Mas Elmi, apakah Ya, pertanyaannya bisa dipersingkat kembali mungkin? cara melatih peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, intinya gitu. Di intinya cara mengembangkan peserta didik dalam potensi diri, Mbak. Oh, berarti cara melatih ya potensi peserta didik. Izin menjawab sebelumnya, saya Evita dari kelompok 6, presentator kelompok 6, menjawab terkait pertanyaan Mas Elmi tentang bagaimana peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Ini untuk mengembangkan potensi dirinya itu bisa melalui program yang diadakan oleh sekolah, misalnya salah satunya dengan program ekstrakurikuler. Itu program di mana melatih potensi anak-anak, entah itu dari potensi secara tentang olahraga ataupun tentang leadership, misalnya tentang kepramukaan atau olahraga yang lainnya. Itu bisa menggunakan salah satu program dengan program ekstrakurikuler, ataupun kalau misalnya nih biasanya yang saya temui suka ada kelas atau kelas-kelas tambahan, itu bisa juga meningkatkan potensi peserta didik itu dalam segi akademiknya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, apakah jawaban bisa diterima, Mas Elmi? Iya, bisa diterima. Terima Terima kasih. kasih. Untuk kelompok 6, apakah ada jawaban untuk pertanyaan yang tadi mungkin? Atau dari teman-teman ingin menambahkan? Kulo nyuwun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari kelompok 6, apakah sudah ada jawaban? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak tentang masalah kepemimpinan tadi ya. Ya, betul, Mas. Dipersilakan, Iya, Mas Ahmad. baiklah. Ya, saya sedikit menyinggung tentang kepemimpinan ya. Seperti yang dikatakan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi menurut saya, bagaimana seorang yang memiliki jiwa pemimpin tapi belum memiliki pengalaman. Yang pastinya kita semua di sini adalah seorang pemimpin. Ya kan? Iya. Jadi karena kita semuanya seorang pemimpin, bukan berarti kita harus memiliki pengalaman. Maka kita jalani dulu, maka kita akan memiliki suatu pengalaman seperti itu. Di sini juga saya membaca ada juga nama yang di kepemimpinan itu ada 4 gaya yang dikemukakan oleh Dr. Paul Hersey. Jadi ada yang pertama adalah kondisi di mana pemimpin hanya memberikan instruksi. Kemudian ada juga yang kedua, gaya kepemimpinan lebih mengedepankan kolaborasi antara pemimpin dan pengikutnya saja. Kemudian ada juga yang pemimpin cenderung mendorong individu atau kelompok untuk saling berbagi. Ada juga yang gaya kepemimpinannya cenderung tidak terlalu banyak terlibat dalam anggotanya. Jadi menurut saya, jadi pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya mereka dengan melihat situasi seperti seberapa banyak tugas, kemampuan masing-masing anggota, dan faktor-faktor lain yang mampu menyelesaikan pekerjaan. Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan mungkin dari teman-teman sekalian? Dari Mbak Aulani, apakah jawaban sudah baik? Baik, terima kasih Ya, jawabannya Mas Ardiansyah. ya. Sami-sami. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6, apakah sudah ada jawaban?
Dari pertanyaan Mas Ilham untuk kelompok 6, apakah sudah ada jawabannya? Baik, dari kelompok 6, mungkin apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan Mas Ilham? Dari kelompok 6. Untuk Mas Ilham, apakah pertanyaan bisa diulangi kembali mungkin agar lebih jelas? Oh iya Mas Ali. Bentar. Bagaimanakah tanya nih, bagaimanakah hubungan organisasi pendidikan dengan masyarakat dalam suatu inovasi pendidikan? Untuk kelompok 6, apa bisa diterima? Atau teman-teman yang lain mungkin yang ingin membantu menjawab? Baiklah, pertanyaannya bagaimana hubungan organisasi pendidikan dengan masyarakat dalam inovasi pendidikan? Benar seperti Ya. itu? Betul Mas, seperti Ya. itu. Sebentar. Oke. Untuk teman-teman yang lain mungkin yang ingin membantu menjawab, dipersilahkan. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Baik, Jadi terkait apa hubungannya organisasi masyarakat, apakah hubungannya organisasi pendidikan dan masyarakat dalam suatu inovasi pendidikan? Jadi hubungannya itu adalah ketika suatu organisasi pendidikan ini misalnya suatu organisasi pendidikan ini berjalan, kemudian pasti akan yang namanya membutuhkan dorongan ataupun membutuhkan seperti membutuhkan partisipasi dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya dengan masyarakat yang mendukung organisasi pendidikan tersebut. Misalnya ketika suatu lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik, itu dapat dukungan penuh dari masyarakat, entah baik secara finansial maupun secara hal-hal yang lainnya. Agar bisa lebih maju lagi dalam inovasi pendidikan, misalnya ketika lembaga pendidikan ini membuat suatu inovasi yang misalnya membutuhkan banyak dukungan dari lingkungan sekitar, maka peran penting masyarakat dibutuhkan di sana. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing, dipersilahkan. baik untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan mungkin dari teman-teman sekalian? Baik, untuk Mas Ilham, apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yakni dalam inovasi ya manajemen organisasi pendidikan, di dalamnya memang terdapat upaya untuk memperbarui, menambahkan, mengembangkan maupun membentuk suatu penemuan yang baru tentunya ya dalam manajemen pendidikan dan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan dengan inovasinya yang meliputi strategi pengelolaan hingga implementasi inovasi tentunya ya. Nah, dengan adanya inovasi manajemen pendidikan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas internal dari lembaga pendidikan maupun organisasi pendidikan, baik menyangkut SDM-nya, sumber daya manusia, dan manajemen sarana prasarana maupun manajemen administrasi dan humasnya. Dan apabila inovasi manajemen pendidikan ini dilaksanakan dengan baik dalam memanajemennya, ya yang terjadi adalah
optimalnya kelembagaan tersebut berjalan dengan optimal, terakreditasi dengan baik gitu, dan menghasilkan para siswa-siswi yang berkualitas tentunya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukur.